Min wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa kembali berjumpa di kajian bersama kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqandi. Ini kita masih pembahasan tentang penyakit-penyakit hati, al-qalb. Di pertemuan sebelumnya kita membahas penyakit hati yang bernama hasad. Nah, lalu selanjutnya kita membahas tentang babul kibr, al-kibr. Diriwayatkan ini dari balagani dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Husain bin Ali, balagani anil Husain radhiyallahu anhuma annahu marra bimasakin wa hum yaquluna kisran lahum ala kisa. Jadi Sayyidina Husain ini lewat di suatu tempat lah. Lalu ada sekelompok orang-orang miskin. Nah, ini mereka memakan makan mungkin bubur atau roti lah sedikit. Nah, lalu iya Aba Abdillah al-ghada qala fa nazal wa qala innahu la yuhibbul mustakbirin fa akala mahum. Lalu Sayyidina Husain ini makan bersama mereka. Summa qala lahum qad ajabtukum fa ajibuni fantalaqu ma. Falamma tawal manzil qala li jariyati akhriji ma kunta tadakhirin fa akhrajtu min kulli syai' fa aqaru wa akala mahum wa hamalu baqiyat dzalik. Lalu Sayyidina Husain mengajak orang-orang miskin ini makan bersama beliau dengan makanan yang beliau simpan di rumah. Nah, itu. Lalu makan bersama, mereka pulang dan mereka membawa bekal, membawa bingkisan lah dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Di riwayat lain ini dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat ada 3 kelompok yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Siapa mereka? Jadi Allah Ta'ala tidak berbicara pada mereka, wala yanzuru ilaihim, dan tidak melihat mereka. Dan mereka juga mendapatkan azab yang pedih, azabun alim. Apa? Awwaluhum syaikhun zanin. Yang pertama adalah orang tua yang berzina. Sudah tua berzina. Nah, harusnya kan tua itu sudah banyak beribadah. Sebenarnya muda harus ibadah juga. Cuma orang tua itu harusnya lebih itu. Karena kan lebih dekat dengan alam kubur. Lalu Malikun kadzab, raja pendusta, wa ailun mustakbir. Ail ini adalah orang miskin, fakir yang sombong. Ini adalah 3 kelompok yang tidak akan Allah perhatikan nanti hari kiamat. Tidak Allah berbicara kepada mereka, tidak Allah lihat, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Nah, kibar ini adalah salah satu sifat tercela untuk hati. Jadi ini otak-atiknya atau hubungannya hanya berhubungan dengan hati, dengan perasaan kita. Jadi tidak ada hubungan sebenarnya dengan tampilan fisik. Walaupun sedikit banyak itu pasti ada, tapi yang utama itu adalah di hati. Contoh sederhana adalah ketika ada orang memakai HP baru beli, keluaran terbaru, iPhone, lalu diperlihatkan kepada orang-orang, diupdate status, itu adalah tampilan fisik. Apakah dia sombong? Belum tahu. Apakah dia merasa bangga? Belum tahu. Kenapa? Karena ini adalah urusan hati. Walaupun secara tampilan seperti orang sombong, orang yang merasa memiliki. Nah, namun ini adalah 2 hal yang berbeda. Walaupun ada hubungannya, tapi tidak selalu begitu. Kibar ini adalah penyakit hati.
Jadi bukan di tampilan, ini harus dibedakan. Sama kemarin juga penyakit hasad itu juga tampilan tampilan bukan tampilan tapi penyakit hati. Ini akan berbeda. Makanya dalam suatu hadis itu Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Jadi tampilan fisik itu tidak jadi faktor utama. Mau kita kulitnya coklat, kulitnya hitam, kulitnya putih, sukunya apapun, itu tidak mempengaruhi kualitas ibadah. Kenapa? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sebenarnya di sisi Allah itu manusia pada dasarnya semuanya sama. Tinggal bagaimana menjalani kehidupan itu yang membedakan. Nah, termasuk kiber ini juga. Ini penyakit hati yang akan melanda kepada semua orang. Jadi tidak satu atau dua saja, tidak semuanya. Di riwayat lain ini mengenai kiber ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, Ibnu Qayyim juga. Urida alayya, ini kata Rasulullah, urida alayya awwalu salasatin yadkhulunal jannah wa awwalu salasatin yadkhulunan nar. Jadi kata Rasulullah, aku diperlihatkan 3 kelompok yang masuk surga, dan 3 kelompok pertama yang masuk surga, 3 kelompok pertama yang masuk neraka. 3 kelompok pertama yang masuk surga itu adalah asyahid, orang yang mati syahid. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah abdun mamluk lam yushghilhu riqud dunya an ta'ati rabbih. Budak atau hamba sahaya. Nah, ini hari ini sudah tidak ada lagi budak ini. Tidak ada. Budak yang tetap taat kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah fakir dhaif, orang fakir yang sangat lemah ekonominya, ini dzu'iyal, memiliki tanggungan. Nah, adapun 3 kelompok yang pertama kali ke neraka itu adalah amirun musallid atau musallid. Ini berarti pemimpin yang bisa dikatakan zalim. Lalu dzu sarwatin minal mal la yu'ti zakah, orang yang memiliki harta namun tidak mengeluarkan zakat. Nah, lalu yang ketiga ini yang jadi pembahasan bab ini, fakirun fakhur, orang fakir miskin tapi sombong. Nah, ini termasuk kelompok pertama kali masuk neraka. Makanya di hadis lain itu la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin misqalu habbatin min khardalin min kibr. Jadi sedikit apapun rasa kiber itu, rasa sombong itu akan mempengaruhi ke surga. Tidak masuk surga itu maksudnya ini dosa besar. Ini dosa besar. Lalu ketika Nabi berkata itu, ada sahabat bertanya, qala rajul, ya Rasulullah, inni la yu'jibuni niqa saubi wa syiraqu na'li wa alaqatu sauti. Afa bihadza minal kibr. Jadi ada sahabat bertanya, Rasulullah, kalau ada yang mau orang itu suka bajunya bagus, tampilan neces lah istilahnya, itu masuk kibr apa bukan? Nah, lalu ujar Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu Allah taala jamilun yuhibbul jamal. Allah taala itu maha indah, maha cantik, maha indah, baguslah. Yuhibbul jamal, suka keindahan. Wa yuhibbu idzan ama ala abdin ni'matan ayyara athara alaih wa yubghid al-bu's wat tabaus. Allah taala suka terhadap hamba yang menampakkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak suka kepada al-bu's wat tabaus. Bu's itu kayak putus asa, pesimis, gagal kayaknya kita ya. Sulit nih kayaknya lolos ronde ketiga ini. Musuhnya Jepang 5-0. Nah, kayak pesimis ya. Tidak. Nah, tetapi kata Rasulullah, walakinnal kibr ay yasfaha al-haq wa yumghid al-khalq. Nah,
menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu sebenarnya. Jadi kiber ini adalah sifat yang memang murni di dalam hati. Meremehkan orang lain, menganggap orang lain lebih rendah. Ya ini ada hubungannya dengan diskriminasi. Iblis itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Ketika berbicara ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi kata iblis, aku diciptakan dari api nih. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Aku tercipta dari api dan dia tercipta dari tanah. Ketika iblis merasa api itu lebih mulia daripada tanah, disitulah iblis mendapatkan laknat. Makanya posisi di dalam sholat itu yang paling luar biasa adalah posisi sujud. Kenapa? Karena dengan sujud itu kita membuktikan kita memang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kan di Al-Qur'an itu ada ayat-ayat sajadah. Beberapa ayat-ayat sajadah yang mana ketika dibacakan ayat sajadah ini atau kita mendengar ayat sajadah ini disunnahkan untuk sujud tilawah. Dan posisi sujud ini posisi yang sangat dibenci oleh iblis. Kenapa? Karena posisi sujud inilah yang membuat iblis dilaknat itu, karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Walaupun menurut para ulama ini sujud penghormatan, bukan sujud menyembah, bukan. Nah, ini nih. Jadi ketika ada seseorang merasa lebih superior daripada orang lain, merasa memiliki kemampuan atau meremehkan orang lain, nah disitulah babul kiber ini masuk ke hati tadi. Ketika seseorang merasa sudah lebih bisa, merasa lebih tinggi terhadap orang lain, itu akan memberikan banyak hal-hal negatif terhadap orang tersebut. Dia akan merasa lebih bisa karena seperti ini. Ulun kan dosen di UIN Antasari, ulun dosen. Sepintar apapun dosen itu, sebanyak apapun yang dimiliki dosen itu, dunia ini semakin berkembang, banyak hal-hal yang berubah dan tidak diketahui. Ketika dosen itu merasa lebih bisa daripada mahasiswa, disitulah bahayanya seorang dosen. Kenapa? Akan sulit mengupdate diri, mengupdate informasi, upgrading, memperbaiki, meningkatkan kemampuan itu akan sulit karena merasa sudah bisa itu. Tapi ketika seorang pengajar, dosen, guru apa terserah aja tuh, merasa menjadi seorang pembelajar, nah disitulah dia akan selalu meningkatkan kemampuan. Kiber ini adalah salah satu jalan untuk membuat orang menjadi stagnan, tidak berubah, itu aja. Grafik pekerjaannya tidak naik, datar aja. Merasa sudah di zona nyaman, ini sudah pas. Nah itu sulit berkembang ketika seseorang itu merasa sudah di atas. Nah ini yang dialami oleh iblis, merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, Nabi Musa alaihissalam juga pernah ditegur lah. Ketika Nabi Musa, ya memang di masa itu Nabi Musa ibaratnya itu ya orang paling mulia, tertinggi lah posisinya di antara semua Bani Israel. Nah, ketika itu terjadi, langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran berharga. Yang ini diabadikan dalam surah Al-Kahfi, yang perbatasan juz 15 pindah ke juz 16. Yang kata Nabi Khidir itu, engkau tidak akan sabar bersamaku. Kata Nabi Musa, ya saya akan berusaha. Dan ternyata di 3 momen itu Nabi Musa ya memang tidak sabar itu. Walaupun banyak pembahasan ulama tentang itu tuh. Yang jelas sifat kiber ini akan menutup pintu-pintu yang harusnya bisa kita lewati. Pintu untuk menjadi sukses, pintu menjadi lebih maju, pintu untuk belajar lebih banyak. Imam Syafi'i radhiyallahu an, Sidin ini, beliau ini lahir di Gaza, besar di kota Mekah. Nah,
umur 15 tahun Imam Syafi'i ini sudah mendapatkan izin dari ulama-ulama Mekah untuk memberikan fatwa. Ulama ini bilangnya bisa memberikan fatwa itu berarti levelnya itu sudah level atas tuh. Namun walaupun seperti itu, Imam Syafi'i ini tetap belajar lagi kemana? Ke Madinah. Jadi Imam Syafi'i ini kan lahir di Arab, besar di Arab, tapi beliau masih belajar bahasa Arab beberapa tahun di perkampungan Bani Huzail. Yang waktu itu perkampungan Bani Huzail ini bahasa Arabnya masih belum tercampur, masih kualitas tinggi lah bahasanya. Kalau di kota itu sudah tercampur macam-macam. Nah, Imam Syafi'i masih belajar itu. Sampai beliau belajar dengan Imam Malik bin Anas di Madinah, lama tuh. Lalu belajar lagi ke Baghdad dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Salah satunya adalah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, itu belajar terus Imam Syafi'i. Makanya ada sebuah ungkapan, ilmu itu seperti laut yang tidak bertepi. Itu. Jadi ketika kita merasa sudah bisa, merasa sudah mengajinya banyak, sholatnya sudah banyak itu. Nah, disitulah berbahayanya. Karena ketika orang beribadah, misalnya tahajudnya banyak nih, istiqomah banyak lagi. Tahajudnya istiqomah banyak lagi. Tetapi ketika dia sombong, nah kesombongannya itu bisa mengikis, bisa mengurangi, bahkan bisa menghilangkan pahala daripada sholat tahajud tadi. Maka bahaya sekali kibar ini. Lawan dari kibar ini namanya tawadhu. Nah, ini tentu akan berbeda dengan di mana harus menunjukkan unjuk gigi, menampilkan kemampuan, di mana saat harus tawadhu. Ini tentu ada momen-momen tertentu. Nah, wa dzukira anna Musa salawatullahi wassalamu alaihi najallahu ta'ala faqal ya rabbi man abghadu khalqik ilaik. Nabi, jadi di sebuah riwayat ini disebutkan Nabi Musa bertanya kepada Allah, siapa makhluk yang paling kau benci? Ya Allah, paling benci ini siapa? Lalu dijawab Allah, ya Musa man takabbara qalbuh, siapa yang hatinya sombong. Nah, itu adalah makhluk yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya kita manusia ini memiliki keterbatasan. Manusia ini memang memiliki kepintaran, ilmu, tetapi ilmu manusia ini terbatas. Walaupun kita ahli dalam satu bidang, di bidang lain ya kita tidak tahu. Multi talent, bisa macam-macam. Apakah itu akan membuat seseorang sempurna? Tidak juga. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang dimiliki manusia. Makanya seharusnya seorang manusia itu bersifat tawadhu karena sadar dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi ada salah seorang ulama namanya Urwah bin Zubair, anak Zubair bin Awam. Kata beliau, at-tawadhu ahadu masa idi syaraf wa kullu dhi ni'matin mahsud 'alaiha illa at-tawadhu. Jadi tawadhu ini adalah sebuah kemuliaan, dan setiap kenikmatan yang dimiliki seseorang itu pasti ada yang iri, tidak suka, kecuali tawadhu. Jadi ketika seseorang bisa bersifat tawadhu, itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selain berusaha untuk mensucikan hati, kita juga berdoa kepada Allah agar mendapatkan sifat tawadhu ini. Karena ketika seseorang bersifat tawadhu, itu akan lebih mudah untuk meningkatkan diri, untuk lebih banyak belajar. Wa qala ba'dul hukama samaratul qanaati ar-rahah wa samaratut tawadhu'i al-mahabbah. Buah daripada sifat qanaah itu adalah ar-rahah. Qanaah ini kan mensyukuri apa yang ada. Nah, ketika seseorang itu hidupnya sederhana, kalau bahasa sekarang tidak hedon, apa yang terjadi? Rahah, dia akan santai aja. Tidak ada perlu target penampilan yang harus ditampilkan, tidak harus tas branded atau harga alat-alat harus seperti ini, tidak ada target harus tampil bagaimana. Santai aja hidupnya. Nah,
Dan samaratut tawadhu, dan buah daripada tawadhu itu apa? Al-mahabbah, rasa suka daripada orang lain. Semakin tinggi posisi seseorang itu, maka semakin besar potensi kiber. Tetapi ketika dia semakin tinggi posisinya di hadapan manusia tuh, di kalangan manusia, tetapi hatinya makin tawadhu, maka itulah yang disebut dengan mahabbah, akan memberikan rasa cinta dari orang lain, menampilkan rasa respect daripada orang lain. Makanya Rasulullah SAW beliau mencontohkan kepada kita bagaimana tawadhu itu, bagaimana Rasulullah SAW ini selalu mendengarkan curhatan sahabat, bagaimana Rasulullah ini dengan segala posisi yang beliau miliki, beliau menerima saran dari siapapun selama saran itu memang baik, tidak aneh-aneh lah. Rasulullah selalu menerima. Rasulullah ini kan Nabi Muhammad, orang yang memiliki keistimewaan luar biasa. Apa keistimewaannya? Rasulullah ini manusia yang bisa menembus 7 lapis langit, manusia yang sudah ke surga, sudah ke neraka, manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah mengenai akhir zaman, mengenai masa akan datang. Yang akan kata Nabi, kayaknya ini sudah sampai masanya yang nanti kalian umat Islam nih banyak tapi seperti buih di lautan. Banyak tapi kayak buih di lautan, tidak ada powernya sama sekali. Nabi dapat wahyu itu, sesuatu peristiwa di masa akan datang. Namun dengan segala hal yang luar biasa Rasulullah miliki, Rasulullah tidak segan untuk menerima saran dari siapapun, kritikan dari siapapun. Rasulullah tidak akan menolak itu. Jadi pernah suatu kejadian, Rasulullah SAW sholat mungkin zuhur atau asar. Selesai sholat, ternyata ada salah seorang sahabat yang menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku siratis sholat, apakah sholat sekarang sudah dikosor?" Ini mungkin zuhur atau asar lah. Apa kata Nabi? Maksudnya, tadi itu sholat kita 2 rakaat aja, berarti sekarang sholat sudah dikosor atau sudah dipotong, yang 4 jadi 2. Lalu Nabi kan bertanya kepada sahabat yang lain, apakah benar apa yang disebutkan Dzuliyadain? Tadi sholatnya baru 2 rakaat. Ya Rasulullah. Oh, langsung bangkit lagi, menyambung sisa rakaatnya. Sama kayak di Ghazwatul Badar. Ghazwatul Badar ini kan Nabi memimpin pasukan nih, komandan umumnya, komandan utama. Sampai di satu tempat di daerah Badar, Nabi berhenti. Lalu ada yang namanya Al-Hubbab bin Munzir kalau tidak salah. Nah, ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita berhenti di sini, apakah wahyu dari Allah yang tidak boleh diutak-atik, atau kita berhenti di sini ar-ra'i, pendapat ijtihad atau pilihan pribadi atau strategi perang?" Kata Rasulullah, ini bagian daripada strategi perang. Lalu kata sahabat yang tadi, kalau ini strategi perang, tempatnya bukan di sini, sebelah sana. Rasulullah langsung menerima saran itu. Karena kata Rasulullah, ya kamu jelas lebih tahu di daerah sini. Mungkin di beberapa momen dalam kehidupan kita ada situasi-situasi yang seperti itu. Nah, ketika kita ingin mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba'ur Rasul, ingin mengikuti Rasulullah, maka kita juga belajar bagaimana mengelola sifat kibar ini. Ada saran, ada siapapun lah yang memberitahukan kepada kita sesuatu yang salah dan harus kita benarkan itu. Nah, ini Rasulullah SAW mencontohkannya itu, bukan sekedar teori. Memang Rasulullah sudah mencontohkan kesederhanaan beliau. Bagaimana Rasulullah itu ketika bertemu dengan anak-anak beliau yang mengucapkan salam pertama kali. Bagaimana Rasulullah SAW itu ketika beliau musyawarah menerima saran dari siapapun. Bagaimana Rasulullah SAW
walaupun beliau itu sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin nabi dan rasul, tapi beliau tidak ingin dibedakan dengan nabi-nabi yang lain. Ini yang contoh yang memang benar-benar luar biasa tuh. Dan Rasulullah juga mengajarkan hidup kepada para sahabat. Banyak riwayatnya itu tentang hidup bagaimana tidak berlebihan. Rasulullah itu kaya, sebenarnya kaya. Tapi Rasulullah mencontohkan kepada kita hidup yang sederhana tadi. Agar apa? Agar bisa tawadhu. Nah, di riwayat lain lagi ini dari Ibnu Umar. Idza ra'aitum al-mutawadhi'ina fatawadhu lahum. Apabila kalian lihat orang-orang yang tawadhu, maka tawadhu'lah kepada mereka. Wa idza ra'aitumul mutakabbirin fatakabbaru anhum. Tapi kalau bertemu dengan orang-orang yang mutakabbir, yang sombong tuh, sombongnya selangit, fatakabbaru anhum, maka bisa saja sombong balik kepada mereka. Istilahnya tuh lu jual gua beli. Fa inna dzalika lahum sighar wa mamadzallah wa lakum bidzalika shadaqah. Jadi sombong terhadap orang-orang yang sombong itu sedekah. Ketika ada orang sombong, ya supaya apa? Supaya orang tersebut tidak besar kepala. Merasa ada seseorang merasa paling tahu agamanya. Padahal kadang salah, kadang macam-macam. Nah, ini harus ditegur, harus diingatkan agar tidak salah juga. Karena ketika seseorang itu sudah memiliki sifat kibar, merasa dia akan selalu benar. Nah, ini sebenarnya berbahaya. Bayangkanlah ada seseorang merasa dirinya ini selalu benar. Gagasannya ini selalu tepat. Nah, ini sangat berbahaya nih. Kenapa? Ya akan sulit dievaluasi, akan sulit dibenarkan ketika merasa caranya, pemikirannya itu paling sempurna. Nah, lalu kata Abu Laits As-Samarqandi, kata beliau, "I'lam annal kibra min akhlaqil kuffar wal fara'inah." Ketahuilah bahwasanya sifat kiber ini adalah akhlak-akhlak al-kuffar dan fara'inah. Fara'inah ini para Fir'aun. Kalaunya di Jepang tuh ada namanya kaisar. Kalaunya di kerajaan Banjar ada namanya sultan. Nah, kalaunya di Mesir itu namanya Fir'aun. Fir'aun mana? Fir'aun. Wattawadu'a min akhlaqil anbiya was salihin. Dan sifat tawadu ini adalah akhlak nabi-nabi dan orang-orang saleh. Jadi ketika kita belajar tawadu, menghindari sifat kibar, selain ini memang disuruh dan manusia harus seperti itu, kita juga mengikuti jejak langkah para nabi dan rasul. Kita ini kan di akhirat itu kan ingin terkumpul, ingin bersama orang-orang yang kita cintai. Nah, mengikuti Rasulullah atau bersifat tawadu itu adalah bagian daripada apa? Mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama yang dia cintai. Ketika kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap almar'u ma'a man habba. Kita bisa bersama orang yang kita cintai. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid itu, beliau saat qitalul murtadin, memerangi orang-orang murtad, para pembangkang itu, para pembelot, Khalid bin Walid ini selalu memenangkan peperangan. Jadi ketokohan beliau itu muncul saat Rasulullah sudah meninggal. Nah, Khalid bin Walid berhasil, setiap misi berhasil. Ini luar biasa. Pokoknya disambut gembira oleh kaum muslimin waktu itu. Ya karena memang kemampuan beliau, sosok beliau. Tapi ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, beliau melihat beliau cara pandangnya beda. Jadi merasa khawatir ketika Khalid ini sangat diagung-agungkan, akan membuat akidah atau perasaan orang ini jadi berbeda. Maka Sayyidina Umar bersiasat untuk mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah.
Ini bayanganlah ada seseorang yang selalu melaksanakan tugasnya dengan baik, memang bagus tuh, lagi di puncak karir, tiba-tiba diganti. Bukan karena kesalahan tindakan, bukan faktor kesalahan pribadi apalah itu, bukan ini. Tetapi apa? Walaupun diganti, Khalid bin Walid tidak merasa rendah, bahasanya tidak baper tuh. Ya ketika berada di bawah Abu Ubaidah ya tetap menjalankan tugas, tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun berada di puncak tertinggi komando, ya sifat tawadu itu masih ada. Jadi ini di puncak tertinggi, hatinya tawadu, ya ketika jadi orang biasa, tawadu tadi ya tetap aja. Yang sulit itu adalah kita manusia nih, naudzubillah min dzalik, ketika kita berada di atas, secara posisi dunia kita pangkatlah, kita berada di atas, hati juga merasa di atas. Nah, ini ketika turun, hatinya tidak mau turun, itu yang bahaya. Bahaya lah itu. Yang biasa jadi pimpinan turun ke bawah, pensiun lah atau apa. Wah, ini bahaya nih. Bahaya tuh. Luar biasa. Jadi ada rektor kami itu, Sidin setelah selesai jadi rektor, jadi dosen biasa dengan mahasiswa biasa, ya kita jadi senang tuh. Senang tuh. Beliau juga tidak ada beban, tidak ada beban jabatan yang pernah dia. Ini sebenarnya kenapa Rasulullah SAW sangat mengingatkan mengenai kibar ini. Sulit itu manusia. Nah, dan terakhir ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus terhadap orang-orang tawadu. Waqad madahallahu ibadahu al-mu'minin bitawadu. Allah Subhanahu wa taala memuji orang tawadu, itu dapat pujian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah kita dapat pujian dari Allah, luar biasa. Jangankan pujian Allah taala, man of the match Indonesia Australia aja senang dah. Martin Paes pokoknya senang dah. Apalagi ini pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pujian Allah? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Haunan itu maksudnya mutawadi'in. Ayat ini ada penggabungan apa? Ibadur rahman, hamba ar-rahman. Ar-rahman itu Allah. Jadi ketika seorang itu tawadu, Allah akui manusia itu sebagai hamba Allah. Tapi bukan sekadar hamba Allah, ibadur rahman. Ada gelar khusus untuk orang-orang yang seperti ini. Ini orang tawadu. Itu artinya apa? Orang tawadu ini memiliki posisi khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita selalu berdoa mudah-mudahan terhindar dari sifat kibar dan kita bisa memiliki sifat tawadu. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.